Arc 1, Ujian Hunter. Hunter x Hunter bercerita tentang seorang anak berumur 12 tahun yang bernama Gon Fricks. Gon mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang hunter dan ingin mencari ayahnya yang bernama Jing Fricks. Akan tetapi bibinya tidak mengizinkan Gon untuk mengikuti ujian hunter karena khawatir. Karena ujian hunter membutuhkan tekad yang kuat dan mempertaruhkan nyawa. Namun Gon tetap bersikeras untuk mengikuti ujian hunter. Akhirnya bibi Gon mengizinkan Gon untuk mengikuti ujian tersebut dengan satu syarat, yaitu Gon harus bisa menangkap monster ikan yang berada di danau di dekat desa tempat mereka tinggal. Gon berhasil menangkap monster tersebut. Bibinya pun mengizinkan Gon untuk pergi. Ujian hunter sudah dimulai semenjak Gon dalam perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, kapal yang ditumpangi Gon menghadapi badai yang sangat besar yang membuat seluruh awak kapal dan calon hunter lain mabuk laut. Akan tetapi Gon dan dua orang lain tidak terpengaruh sama sekali. Akhirnya mereka berhasil lulus. 3 orang tersebut yaitu Gon, Kurapika, dan Leorio. Mereka bertiga akhirnya menjadi teman baik. Setelah sampai pelabuhan, mereka harus berjalan menuju tempat ujian hunter yang selanjutnya, yaitu kota Zaban. Dalam perjalanan, mereka dihadang oleh tim penguji hunter. Mereka diizinkan lewat jika mereka berhasil menjawab pertanyaan yang cukup sulit. Mereka bertiga pun berhasil melewati ujian tersebut. Setelah itu mereka sampai di sebuah tempat yang berisi monster. Lalu mereka melihat sebuah rumah dan memutuskan untuk mengunjunginya. Di dalam rumah tersebut, mereka melihat monster yang menyerang manusia dan menculik salah satu penghuni rumah tersebut. Monster itu pun lari dengan membawa manusia. Lalu mereka bertiga memutuskan untuk membantu. Gon dan Kurapika mengejar monster yang lari, sedangkan Leorio merawat orang yang terluka. Gon dan Kurapika akhirnya berhasil menyelamatkan orang yang diculik. Akan tetapi monster yang menculik kabur, lalu Gon pun mengejar monster tersebut. Ternyata monster dan manusia yang ada di tempat tersebut merupakan tim penguji hunter. Gon, Kurapika, dan Leorio dinyatakan lulus dan mereka dibawa ke tempat ujian hunter yang selanjutnya. Mereka akhirnya sampai di tempat ujian hunter yang selanjutnya. Lalu mereka diberikan nomor peserta ujian dan ujian selanjutnya dimulai. Ujian kali ini cukup simpel, yaitu mereka harus berlari mengikuti sang penguji. Dalam ujian tersebut, Gon bertemu dengan Killua dan pertemanan mereka pun dimulai. Setelah melewati ujian berlari, akhirnya para calon hunter sampai di tempat ujian. Lalu sosok Hisoka muncul di hadapan mereka. Kurapika dan Leorio berhadapan dengan Hisoka, namun mereka tidak berdaya sama sekali. Lalu Gon pun membantu mereka dan bertarung dengan Hisoka untuk pertama kalinya. Gon, Kurapika, dan Leorio kalah melawan Hisoka. Akhirnya mereka sampai di ujian yang selanjutnya, yaitu ujian memasak. Calon hunter diberikan tugas untuk menangkap babi untuk diolah menjadi makanan yang lezat. Namun semua calon hunter gagal dalam ujian masak tersebut. Kejadian tersebut membuat ketua hunter yang bernama Netero terjun langsung ke lokasi dan menyarankan untuk mengganti ujian. Ujian yang baru adalah menangkap telur burung yang berada di jurang. Banyak calon hunter yang gagal, namun Gon, Kurapika, Leorio, dan Killua berhasil lulus ujian tersebut. Calon hunter yang lulus akhirnya dibawa ke tempat ujian selanjutnya dengan menggunakan pesawat. Dalam perjalanan, Gon dan Killua ditantang oleh ketua hunter Netero untuk merebut bola darinya. Namun mereka berdua gagal, akan tetapi Gon dan Killua belajar sedikit tentang pertarungan. Akhirnya mereka sampai di tempat ujian hunter yang selanjutnya, yang bernama Trick Tower. Dalam ujian ini mereka harus mencari cara untuk turun ke bawah dengan selamat. Banyak calon hunter lain yang jatuh, tapi ternyata di bawah lantai terdapat pintu khusus menuju ke bawah. Gon, Kurapika, Leorio, dan Killua berhasil melewati ujian tersebut, akan tetapi untuk melanjutkan ke ujian selanjutnya dibutuhkan 5 orang. Dengan kata lain, mereka membutuhkan 1 orang lagi untuk lanjut. Dan akhirnya datanglah 1 orang dan dia adalah Tonpa. Tonpa merupakan peserta hunter yang ingin menggagalkan peserta lain. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di sebuah arena pertarungan. Tonpa mengajukan diri untuk bertarung, namun dia menyerah. Hal ini menyebabkan kerugian untuk Gon dan teman-teman. Petarung yang kedua yaitu Gon. Gon berhasil memenangkan pertarungan dengan meniup lilin. Petarung ketiga, Kurapika. Kurapika berhasil memenangkan pertarungan dan sisi gelap Kurapika terungkap bahwa matanya berubah jadi merah ketika dia marah. Petarung yang keempat, Leorio. Leorio berhasil memenangkan pertarungan dengan berjudi waktu. Petarung yang kelima, Killua. Killua berhasil memenangkan pertarungan dengan membunuh lawannya. Setelah mereka memenangkan pertarungan, mereka harus menunggu di sebuah ruangan selama 50 jam. Karena penalti yang disebabkan oleh Leorio yang berjudi waktu. Setelah menunggu selama 50 jam, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah pintu. Ada 2 buah pintu. Pertama memiliki jarak yang panjang tapi aman. Pintu yang kedua memiliki jarak yang pendek, tapi mereka harus meninggalkan 2 orang. Mereka berlima berdebat akan melewati pintu yang mana. Namun pada akhirnya Gon
memiliki ide cemerlang, yaitu mereka melewati pintu yang panjang. Namun di tengah jalan mereka merusak dinding dan masuk melewati pintu yang memiliki jarak pendek. Dan akhirnya mereka berlima lulus ujian tersebut. Ujian selanjutnya adalah saling berburu, di mana peserta diwajibkan mencuri nomor peserta lain yang diundi secara acak. Gon mendapatkan target yang cukup sulit, yaitu Hisoka. Dalam ujian tersebut, Gon berhasil mencuri nomor Hisoka dengan alat pancing. Namun setelah itu, Gon diserang oleh peserta lain dan mencuri nomor Gon sekaligus Hisoka. Hisoka pun dengan cepat mengalahkan orang yang menyerang Gon, dan dia mengembalikan nomor Gon dan Hisoka kepada Gon. Akan tetapi, Gon menolak pemberian Hisoka. Akhirnya Hisoka memukul Gon dan mengatakan, "Kembalikan nomor itu jika kau dapat memukulku di wajah." Pada akhirnya, Gon, Kurapika, Leorio, dan Killua lulus ujian tersebut. Lalu tibalah saat ujian terakhir. Sebelum ujian terakhir dimulai, Ketua Hunter Netero mengadakan wawancara ke setiap calon Hunter. Netero bertanya tentang siapa saja yang ingin dilawan dan tidak ingin dilawan untuk digunakan sebagai landasan ujian terakhir, yaitu pertarungan 1 lawan 1. Peraturan pertarungan ini cukup sederhana, yaitu membuat lawan menyerah saja dan tidak diperbolehkan untuk membunuh lawan. Barang siapa yang membunuh lawan akan didiskualifikasi dan gagal menjadi Hunter. Pertarungan pertama dimulai, Gon melawan Hanzo. Gon tidak mampu menandingi Hanzo, namun dia sangat keras kepala, tidak ingin menyerah. Pada akhirnya, Hanzo lah yang menyerah dan Gon pun dinyatakan sebagai pemenang. Akan tetapi, Gon mengalami luka parah dan dia harus dirawat. Akibatnya, dia tidak dapat melihat pertarungan calon Hunter lain. Pertarungan kedua yaitu Kurapika melawan Hisoka. Di tengah pertarungan, Hisoka membisikkan sesuatu ke Kurapika. Hisoka mengatakan bahwa dia mengetahui informasi tentang Gene Ryodan. Gene Ryodan adalah kelompok yang membunuh keluarga Kurapika, dan Kurapika ingin balas dendam ke mereka. Kurapika terdiam setelah mendengar informasi tersebut. Lalu Hisoka menyerah dalam pertarungan. Kurapika pun dinyatakan menang. Lalu tibalah pertarungan antara Killua melawan Kitarakur. Akan tetapi, Kitarakur ternyata adalah kakak Killua yang menyamar. Kakak Killua yang bernama Illumi menggunakan semacam hipnotis kepada Killua sehingga dia membunuh peserta lain, yang mengakibatkan Killua didiskualifikasi dan gagal menjadi Hunter. Setelah insiden tersebut, pada akhirnya semua peserta lulus menjadi Hunter kecuali Killua. Setelah ujian Hunter selesai, Gon, Kurapika, dan Leorio berbicara kepada Illumi bahwa mereka ingin bertemu dengan Killua. Illumi mengatakan bahwa Killua pulang ke rumah yang berada di Kukuro Mountain. Cerita berlanjut di Arc 2, Kukuro Mountain. Gon, Kurapika, dan Leorio menuju rumah Killua yang berada di Kukuro Mountain. Mereka pun sampai di pintu gerbang. Ternyata keluarga Killua sangat terkenal sampai-sampai ada banyak orang yang mengincar mereka. Lalu Gon dan teman-teman berbicara dengan penjaga gerbang tersebut. Penjaga gerbang mengatakan untuk menemui Killua tidaklah mudah karena mereka harus melewati rintangan, yaitu membuka gerbang tersebut. Selain itu, di sekitar halaman rumah terdapat banyak penjaga, salah satunya adalah monster yang bernama Mike. Lalu mereka pun berlatih keras untuk membuka gerbang pengujian tersebut. Untuk latihan, mereka menggunakan pakaian besi sampai mereka terbiasa. Pada akhirnya mereka pun berhasil membuka gerbang pengujian tersebut dan menuju ke rintangan selanjutnya. Mereka sampai di gerbang 2. Tidak ada pintu di gerbang tersebut. Akan tetapi, ada seorang pelayan yang cukup kuat yang menjaganya. Pelayan tersebut membuat garis di tanah dan mengatakan jika Gon melewati garis ini, maka pelayan tersebut akan menolaknya dengan cara kekerasan. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah untuk Gon. Gon mempunyai tekad yang kuat untuk bertemu Killua. Pada akhirnya, pelayan yang menjaga gerbang tersebut luluh hatinya dan membiarkan Gon dan teman-teman masuk untuk bertemu dengan Killua. Gon dan teman-teman melanjutkan perjalanan dengan dipandu oleh pelayan penjaga gerbang kedua. Di sisi lain, Killua berbicara dengan ayahnya tentang Gon. Lalu ayah Killua mengizinkan untuk bertemu dengan Gon. Setelah sampai di rumah pelayan, Gon dan teman-teman ditantang oleh kepala pelayan. Mereka memainkan tebak koin. Setelah permainan selesai, Killua pun datang dan akhirnya mereka berkumpul kembali. Setelah itu mereka pergi meninggalkan Kukuro Mountain. Di tengah perjalanan, mereka saling bercerita tentang tujuan mereka masing-masing. Kurapika ingin mencari kelompok Gene Ryodan untuk balas dendam. Leorio ingin menjadi dokter. Gon ingin mengembalikan nomor peserta kepada Hisoka sebelum mencari ayahnya. Killua belum punya tujuan lain, maka dari itu dia akan menemani Gon. Lalu mereka berempat berpisah sekaligus membuat janji untuk bertemu kembali di York New City. Gon dan Killua sadar bahwa mereka tidak cukup kuat, maka dari itu mereka ingin berlatih di arena surga. Cerita berlanjut di Arc 3, Arena Surga. Gon dan Killua mendaftarkan diri untuk menjadi petarung di arena surga. Pada lantai 1, Gon memenangkan banyak pertarungan hanya dengan mendorong lawannya saja. Ada 3 orang peserta yang sangat menonjol di arena surga, yaitu Gon, Killua, dan
Sushi. Sampai akhirnya tiba pertarungan antara Killua melawan Sushi. Meskipun Killua menang, akan tetapi dia menyadari sesuatu yang aneh pada Sushi. Ada semacam kekuatan yang tidak terlihat. Lalu Gon, Killua, dan Sushi bertemu dengan guru Sushi yang bernama Wing untuk belajar tentang kekuatan misterius tersebut. Pertarungan berlanjut, Gon dan Killua berhasil mencapai lantai 200. Di lantai 200 mereka bertemu dengan Hisoka. Hisoka pun menghalangi mereka untuk mendaftar dengan kekuatan misterius tersebut. Lalu Gon dan Killua kembali ke Wing untuk belajar lebih mendalam tentang kekuatan tersebut. Wing menjelaskan bahwa kekuatan tersebut bernama Nen. Nen pada dasarnya adalah aura energi kehidupan yang ada pada manusia. Wing membuka aliran Nen yang ada pada Gon dan Killua. Lalu mereka belajar secara mendalam tentang kekuatan baru mereka. Setelah berlatih, Gon dan Killua berhasil melewati Nen Hisoka dan mendaftar pertarungan di lantai 200. Gon menantang Hisoka untuk bertarung. Akan tetapi, Hisoka mempunyai persyaratan untuk Gon, yaitu jika Gon berhasil memenangkan satu pertandingan di lantai 200, maka ia akan menerima tantangan Gon. Pertarungan pertama, Gon melawan Kido. Gon kalah dan terluka parah. Hal ini membuat Killua dan Wing marah, dan Wing tidak mengizinkan Gon untuk berlatih dan menggunakan Nen untuk sementara waktu. Di sisi lain, Kurapika juga sedang belajar Nen dengan guru yang lain. Lalu tibalah pertarungan Hisoka melawan Castro yang dimenangkan oleh Hisoka. Akan tetapi, Hisoka juga mengalami luka parah. Dia kehilangan salah satu tangannya, lalu tangannya disembuhkan oleh salah satu anggota Genryodan. Di sini terungkap bahwa Hisoka menyamar sebagai anggota Genryodan. Gon akhirnya sembuh dari lukanya dan siap untuk berlatih Nen lagi. Setelah cukup berlatih, akhirnya Gon bertarung melawan Kido untuk yang kedua kalinya. Kali ini Gon menggunakan alat pancing dan berhasil menang dengan mudah. Lalu pertarungan Killua melawan Reveal juga dimenangkan dengan mudah oleh Killua. Setelah itu Hisoka menemui Gon dan siap menerima tantangannya. Tiba saatnya pertarungan Gon melawan Hisoka. Gon berhasil memukul wajah Hisoka. Lalu sesuai janji pada waktu ujian Hunter, Gon pun mengembalikan nomor peserta milik Hisoka dan pertarungan berlanjut dengan kemenangan Hisoka. Gon dan Killua meninggalkan arena surga. Gon mengajak Killua ke kampung halamannya. Di sana Killua diperkenalkan dengan Bibi Gon dan disambut dengan baik. Bibi Gon memberikan sebuah kotak titipan dari Jing. Kotak tersebut bukanlah kotak biasa, melainkan kotak yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan Nen. Gon berhasil membuka kotak tersebut. Kotak tersebut berisikan kotak juga, yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan lisensi Hunter. Setelah berhasil terbuka, isi kotak tersebut adalah cincin, memory card game, dan sebuah kaset. Dari situ, Gon dan Killua mendapatkan petunjuk tentang game Great Island. Mereka ingin mendapatkan game tersebut, akan tetapi harganya sangat mahal. Maka dari itu, mereka berniat untuk mengumpulkan uang pada hari pelelangan yang diadakan di York New City, tempat di mana Gon, Killua, Kurapika, dan Leorio berjanji untuk berkumpul kembali. Cerita berlanjut Arc 4, York New City. Sementara Gon dan Killua sedang dalam perjalanan, Kurapika pun sedang bersiap-siap. Kurapika sedang mencari majikan yang mempunyai pengaruh kuat dalam pelelangan di York New City. Kurapika lulus tes dan berhasil masuk dalam kelompok yang cukup berpengaruh. Di sisi lain, Genryodan juga sedang bersiap-siap untuk mencuri barang-barang yang akan dilelang di York New City. Gon dan Killua akhirnya sampai di York New City dan mereka langsung bertemu dengan Leorio di pusat keramaian kota. Gon dan Killua menceritakan tentang game Great Island kepada Leorio. Lalu Leorio memberikan ide untuk mencari uang dengan cara adu panco. Di tengah pertandingan panco, Gon bertemu dengan salah satu anggota Genryodan dan berhasil mengalahkannya. Genryodan memulai rencananya. Mereka membunuh semua orang yang menghadiri pelelangan tersebut. Akan tetapi mereka belum berhasil mencuri barang yang akan dilelang. Setelah kejadian tersebut, pihak mafia ingin memusnahkan Genryodan. Akan tetapi kekuatan mafia tidak ada yang mampu untuk melawan mereka. Di tengah-tengah pertarungan, Kurapika mengamati dari jarak jauh. Lalu dia melihat tato laba-laba. Seketika itu, dia langsung kehilangan kendali dan ingin menangkap salah satu anggota Genryodan. Kurapika beserta kelompoknya berhasil menangkap Ufogin dengan menggunakan rantainya. Setelah itu, Hisoka yang menyamar sebagai anggota Genryodan menghubungi Kurapika dan ingin bekerja sama dengannya. Namun anggota Ryodan yang lain berhasil menyusup ke markas kelompok Kurapika dan menyelamatkan Ufogin. Ufogin sangat marah terhadap Kurapika dan ingin membunuhnya. Anggota Genryodan belum mengetahui identitas Kurapika, hanya Ufogin saja yang tahu. Lalu pertarungan antara Ufogin melawan Kurapika akhirnya dimulai. Kekuatan asli Kurapika terungkap di sini. Kurapika merupakan pengguna Nen tipe Gugenka. Akan tetapi, jika matanya merah, dia menjadi Tokusitsu. Tokusitsu adalah orang yang dapat menguasai semua tipe Nen. Dengan kata lain, pengguna Nen terkuat. Pertarungan berakhir. Kurapika membunuh Ufogin dengan cukup mudah. Setelah mengetahui bahwa Ufogin terbunuh, anggota Genryodan ingin mencari dan membunuh
membunuh Kurapika. Di sisi lain, Gon, Killua, dan Leorio masih mencari cara untuk mendapatkan game Great Island yang sangat mahal. Lalu Leorio mendapatkan informasi bahwa kelompok mafia ingin mencari gene Ryodan dan memasang harga yang sangat tinggi, yaitu 2 miliar untuk setiap anggota Ryodan. Mendengar hal ini, Gon dan Killua jadi tertarik untuk mencari Ryodan demi membeli game Great Island. Gon dan Killua memutuskan untuk mengikuti Machi dan Nobunaga yang muncul di kota. Namun, gene Ryodan menyadari kalau mereka sedang diikuti. Pada akhirnya, Gon dan Killua tertangkap dan dibawa ke markas Ryodan. Di markas mereka bertemu dengan Hisoka. Penyamaran Hisoka hampir terbongkar, akan tetapi Killua berhasil mengalihkan pembicaraan. Gon dan Killua diinterogasi oleh Ryodan. Mereka ditanya tentang pengguna rantai. Gon dan Killua memang mengenal Kurapika, akan tetapi mereka tidak mengenal istilah pengguna rantai karena mereka belum tahu kekuatan Kurapika yang baru. Nobunaga menceritakan tentang Ufogin. Dia sangat sedih karena Ufogin meninggal. Pada tahap ini menunjukkan bahwa gene Ryodan memang terkenal jahat, akan tetapi mereka masih memiliki perasaan kasih sayang sesama manusia. Gon dan Killua dianggap tidak tahu apa-apa tentang Kurapika dan Ryodan berniat melepaskan mereka. Akan tetapi Nobunaga ingin Gon bergabung dengan Ryodan. Gon dan Killua akhirnya ditahan di markas dan diawasi oleh Nobunaga sampai pimpinan Ryodan datang. Akan tetapi Gon dan Killua berhasil melarikan diri dari Nobunaga. Di sisi lain, kelompok mafia menyewa pembunuh terkuat untuk melenyapkan Ryodan, yaitu Zeno dan Silva Zoldyck. Kurapika termasuk di dalam kelompok tersebut. Tanpa disadari, ketua Ryodan, Chrollo Lucifer, berhasil menculik anak dari pimpinan Kurapika yang bernama Neon. Chrollo membuat dia meramalkan masa depannya dan anggota Ryodan yang lain. Gene Ryodan berhasil menyerang markas kelompok mafia. Tibalah saatnya pertarungan sengit antara Zeno dan Silva Zoldyck melawan pimpinan Ryodan, Chrollo Lucifer. Dalam pertarungan tersebut, Zoldyck sudah mengetahui kekuatan Chrollo. Chrollo cukup terdesak, akan tetapi Chrollo sangat cerdas dan licik. Dia menyewa Illumi untuk membunuh majikan Zoldyck. Dengan terbunuhnya orang yang memakai jasa Zoldyck, maka pekerjaan Zoldyck dibatalkan. Chrollo pun lolos dari kematian. Setelah itu, gene Ryodan mencari semua barang yang dilelang dan mengganti barang dengan yang palsu. Selain itu, Ryodan juga membuat alibi bahwa mereka sudah mati, dihabisi oleh keluarga Zoldyck. Padahal yang sebenarnya, mereka berhasil lolos dan sukses mencuri barang lelang. Mendengar kabar kematian Ryodan, Kurapika justru sedih, seakan-akan kehilangan tujuan hidupnya. Karena kekuatan Kurapika hanya berguna untuk melawan Ryodan. Sampai akhirnya Hisoka memberi kabar bahwa Ryodan masih hidup. Kurapika pun bersemangat kembali. Setelah itu, Ryodan berkumpul dan membahas tentang ramalan Neon. Ramalan tersebut mengatakan bahwa 5 anggota Ryodan akan mati dalam waktu dekat. Di sisi lain, Gon, Killua, Leorio, dan Kurapika akhirnya bertemu. Mereka membahas tentang Ryodan dan ingin membantu Kurapika menangkap Ryodan. Akhirnya mereka memulai rencana penangkapan Ryodan. Gon dan Killua membuntuti Ryodan yang sedang menuju ke hotel. Namun mereka tertangkap lagi oleh Ryodan dan dibawa ke hotel. Di sisi lain, Nobunaga dan Pakunoda berhasil menangkap salah satu rekan Kurapika. Pakunoda menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan informasi tentang pengguna rantai. Pada akhirnya, identitas Kurapika pun terungkap. Nobunaga sangat bersemangat ingin membunuh Kurapika. Ryodan bersama Gon dan Killua sedang berada di hotel. Akan tetapi, Leorio sudah berada di sana dan bersiap untuk melakukan rencananya. Leorio memancing perhatian mereka dengan berpura-pura menelpon, sekaligus memberikan kode rahasia kepada Gon dan Killua. Pakunoda dan Nobunaga sampai di hotel, lalu Pakunoda menggunakan kekuatannya kepada Gon dan Killua untuk mencari tahu apakah mereka mengenal Kurapika atau tidak. Lalu rencana mereka dimulai. Tiba-tiba hotel mati lampu. Gon dan Killua berusaha kabur namun tidak berhasil. Setelah lampu menyala kembali, mereka baru menyadari bahwa Chrollo Lucifer berhasil diculik oleh Kurapika. Pakunoda diancam oleh Kurapika. Jika dia membocorkan informasi tentang Gon dan Killua, maka Chrollo akan dibunuh. Lalu terjadi perpecahan antara Ryodan. Sebagian dari mereka tidak peduli jika Chrollo mati, tapi sebagian lagi tidak ingin Chrollo mati. Pada akhirnya, mereka bersepakat agar Chrollo tidak dibunuh. Ryodan dan Kurapika akhirnya sepakat untuk melakukan pertukaran. Dalam perjalanan, Hisoka mengikuti Pakunoda. Hisoka mempunyai tujuan sendiri, yaitu dia ingin bertarung 1 lawan 1 melawan Chrollo. Setelah pertukaran dilakukan, Chrollo akhirnya bebas. Lalu Hisoka menantang Chrollo untuk bertarung. Namun kekuatan Chrollo sudah disegel oleh Kurapika. Apabila Chrollo menggunakan Nen pada orang selain Ryodan, maka dia akan mati. Dengan kata lain, Chrollo tidak bisa menggunakan Nennya lagi. Konflik antara Kurapika dan Ryodan akhirnya selesai. Cerita berlanjut di Arc 5. Great Island. Gon dan Killua tidak berhasil mengumpulkan uang untuk membeli game Great Island. Akan tetapi mereka memiliki ide cemerlang. Mereka tidak perlu membeli game tersebut, mereka cukup memainkan game tersebut. Lelang game Great Island pun dimulai. Semua game diborong oleh mafia konglomerat yang bernama Batera. Selain memborong game,
Dia juga melakukan seleksi hunter berbakat untuk memainkan game tersebut. Di sisi lain, Ryodan yang sudah tidak punya tujuan lain setelah pemimpinnya menghilang, mereka mencuri salah satu game dan ikut memainkannya. Pada awal seleksi, Gon dan Killua ditolak untuk memainkan game karena dinilai tidak cukup kuat. Oleh karena itu, Gon dan Killua bertekad untuk memperkuat diri. Mereka berlatih keras sampai akhirnya Killua berhasil menemukan jurus baru, yaitu jurus listrik. Sedangkan Gon menemukan jurus Janken. Mereka akhirnya masuk dalam game tersebut. Tujuan dari game tersebut adalah mengumpulkan 100 kartu. Dalam game tersebut muncul penjahat baru yang bernama Bomber. Bomber berambisi menyelesaikan game dengan membunuh orang-orang. Di tengah permainan, Gon dan Killua bertemu dengan Bisky. Bisky adalah seorang hunter pro yang sangat kuat. Lalu Bisky memutuskan untuk melatih mereka berdua. Selain itu, mereka juga membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan permainan bersama-sama. Pada saat yang sama, Killua ingin mengikuti ujian hunter untuk yang kedua kalinya. Killua pun lulus ujian hunter dengan sangat mudah. Setelah berhasil menjadi hunter, Killua kembali masuk ke dalam permainan dan membantu Gon. Untuk mendapatkan salah satu kartu, Gon diharuskan bertarung dengan Game Master yang bernama Razor. Akan tetapi, Gon kekurangan anggota untuk mengikuti pertandingan. Lalu Gon bertemu dengan Hisoka. Hisoka pun bersedia untuk bergabung bersama Gon. Setelah melewati berbagai macam pertarungan, Gon dan teman-teman sampai di final, yaitu pertandingan Dodgeball. Gon mengeluarkan semua kemampuannya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Momen penentuan, Gon, Killua, dan Hisoka menggabungkan kekuatan mereka untuk menahan bola Razor. Pada akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan. Setelah mengumpulkan 99 kartu, Gon dan teman-teman masih harus berhadapan dengan Bomber. Gon, Killua, dan Bisky berhasil mengalahkan Bomber dan mengumpulkan 100 kartu. Gon menjadi orang pertama yang berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Setelah itu, Gon dipertemukan dengan dua orang teman Jing. Mereka juga hunter yang berkontribusi dalam pembuatan game Great Island. Hadiah dari menyelesaikan game tersebut adalah 3 kartu magic yang bisa digunakan di dunia nyata. Gon memilih kartu Accompany. Kartu tersebut berfungsi untuk berpindah tempat bersama orang sekitar menuju orang yang berada di dalam list. Gon menyadari pada friend list terdapat nama Nick yang merupakan nama samaran Jing. Ternyata Jing sudah memprediksi hal ini. Jing mengatakan pada temannya jika Gon menggunakan kartu Accompany, maka dia akan dikirim ke muridnya yang bernama Kite. Great Island selesai. Cerita berlanjut di Arc 6, Semut Chimera. Gon dan Killua bertemu dengan pria yang bernama Kite. Kite adalah salah satu murid Jing. Kite sedang menyelidiki perkembangan semut Chimera. Semut Chimera sedang memburu manusia untuk dimakan karena Ratu Semut membutuhkan banyak nutrisi untuk melahirkan raja. Ratu Semut sedang membangun kerajaan semut Chimera untuk menguasai dunia. Semut Chimera tersebut berkembang biak di daerah yang bernama NGL. NGL adalah singkatan dari Neo Green Light. Negara NGL melarang penggunaan teknologi modern. Oleh karena itu, tempat tersebut sangat minim informasi. Berita mengenai semut Chimera semakin meresahkan, maka dari itu Asosiasi Hunter menugaskan para hunter untuk menyelidikinya. Namun kelompok Kite selangkah lebih maju dari Asosiasi Hunter. Kite, Gon, dan Killua lebih dulu memasuki NGL dan menuju sarang semut. Di sisi lain, Ratu Semut merasa tidak puas dengan memakan manusia biasa. Para semut menyadari ada manusia langka. Yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki kekuatan Nen. Manusia langka memiliki 100 kali nutrisi dibanding manusia biasa. Kite, Gon, dan Killua berhasil bertemu dengan salah satu semut yang bernama Ramot. Kite membuat Gon dan Killua bertarung dengan semut tersebut untuk mengukur seberapa kuat mereka. Mereka berhasil mengalahkan Ramot, namun dia masih hidup dan kembali ke sarang semut. Kite dan teman-teman melanjutkan penyelidikan hingga mereka sampai di sebuah gua. Gua tersebut adalah markas utama dari NGL. Di sini terungkap rahasia bahwa NGL sebetulnya memproduksi senjata modern di bawah tanah. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan 3 semut. Lalu terjadilah pertarungan 1 lawan 1. Pertarungan dimenangkan oleh kelompok Kite. Di sisi lain, Ramot masih merasa kesakitan setelah dihajar oleh Gon dan Killua. Tiba-tiba muncul aura Nen di tubuhnya. Para semut pun belajar tentang kekuatan Nen. Kite dan teman-teman melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah hutan. Namun mereka sudah dikepung oleh banyak semut. Pertarungan kembali terjadi. Kite mengeluarkan senjata yang berbentuk sabit dan berhasil membasmi semua semut yang mengepung. Di sisi lain, Ratu Semut sudah melahirkan pengawal raja yang pertama, yaitu Neferpitou. Pitou yang baru terlahir belajar tentang kekuatan Nen dengan cepat. Pitou adalah pengawal raja yang terkuat. Lalu, Pitou mengeluarkan auranya untuk berjaga, dan dia pun menemukan Kite dan teman-teman. Pitou menyerang Kite hingga Kite kehilangan tangannya. Melihat hal tersebut, Gon sangat marah dan ingin melawan Pitou. Namun Killua mencegahnya. Killua memukul Gon dari belakang sampai pingsan. Lalu Killua membawa Gon kabur meninggalkan Kite. Pitou dan Kite bertarung 1 lawan 1 dan Pitou berhasil membunuh Kite. Gon dan Killua kabur sampai di pintu gerbang NGL.
Lalu mereka bertemu dengan Netero, Morel, dan Nov. Mereka bertiga mempunyai misi untuk melenyapkan semut Chimera. Gon dan Killua sekali lagi menyadari bahwa mereka masih sangat lemah. Morel menyuruh Gon dan Killua berlatih dengan muridnya yaitu Knuckle dan Shoot. Gon dan Killua bertemu dengan murid Nov yang bernama Palm. Palm sangat ingin mengalahkan murid Morel karena dia ingin pergi ke NGL untuk membantu gurunya. Lalu Gon dan Killua bertemu dengan Bisky dan mulai berlatih agar bisa kembali ke NGL untuk menyelamatkan Kite. Di sisi lain, kelompok Netero sudah mulai beraksi. Mereka membasmi semut lemah yang ditugaskan untuk menculik manusia. Gon dan Killua mulai berlatih dengan Knuckle. Di sisi lain, dua pengawal raja yang lain akhirnya terlahir. Mereka adalah Shao Puff dan Yuppie. Tiga pengawal raja sudah lahir, tinggal menunggu kelahiran Raja Semut. Gon dan Killua berhasil dikalahkan oleh Knuckle dan Shoot. Maka, Knuckle dan Shoot adalah hunter yang terpilih untuk bergabung dengan tim Netero. Di sisi lain, akhirnya Raja Semut terlahir. Ratu Semut pun mati dibunuh oleh Raja setelah melahirkannya. Insiden tersebut membuat para semut terpecah belah. Ada beberapa semut yang membenci Raja karena telah membunuh Ratu, namun sebagian juga tidak peduli. Salah satu semut yang bernama Colt pergi menemui Netero dan ingin menyelamatkan Ratu. Akan tetapi Ratu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Di nafas terakhir, Ratu mengungkapkan nama Raja Semut yaitu Meruem. Raja bersama tiga pengawalnya menyerang sebuah gedung pemerintahan dan menguasainya. Raja ingin memakan manusia sebanyak mungkin. Oleh karena itu, mereka membuat rencana untuk mengumpulkan orang-orang di gedung pemerintahan. Di sisi lain, Gon menepati janjinya untuk berkencan dengan Palm. Killua merasa khawatir, maka dari itu dia mengikuti Gon secara diam-diam. Namun di tengah-tengah kencan, Killua bertemu dengan Ramot. Ramot yang sekarang sudah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, karena dia sudah menguasai Nen. Terjadilah pertarungan antara Killua melawan Ramot. Killua cukup terdesak. Nalurinya mengatakan untuk kabur, namun Killua ingin melindungi Gon dan akhirnya dia menyadari ternyata selama ini dia memang dihipnotis oleh Illumi. Killua berhasil mencabut jarum hipnotis yang tertanam di kepalanya. Setelah itu Killua menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ramot pun berhasil dikalahkan. Morel, Nov, dan murid-muridnya berhasil membawa pulang Kite dari NGL. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Gon dan Killua. Namun Kite sedang dikendalikan oleh Nen milik Pitou. Melihat keadaan Kite, Gon sangat sedih sekaligus marah. Pada akhirnya, Gon dan Killua bergabung dengan tim untuk menyerang sarang semut sekali lagi. Di sisi lain, kota asal Geni Ryodan diserang dan dikuasai oleh pasukan semut. Ryodan segera bergegas untuk membasmi semut tersebut. Kelompok Ryodan menang dengan cukup mudah. Gon dan Killua bertemu dengan semut yang ingin mengalahkan Raja. Mereka pun akhirnya bergabung dengan tim Hunter. Sementara menunggu, Raja mengisi waktunya dengan bermain semacam catur khas Jepang. Orang yang kalah akan dibunuh oleh Raja. Sampai akhirnya Raja dipertemukan dengan seorang gadis kecil, buta, namun sangat cerdas dalam bermain catur, yang bernama Komugi. Raja tidak pernah menang melawan Komugi. Melihat hal ini, Puff merasa khawatir. Dia khawatir kalau Raja jadi melunak dan mempunyai rasa kasih sayang terhadap manusia. Puff berpikir untuk membunuh Komugi. Akan tetapi, dia takut jika membunuh Komugi, itu berarti dia telah merusak kesenangan Raja. Raja semakin tertarik dengan Komugi. Dia sampai memutus tangannya sendiri karena merasa malu terhadap Komugi. Raja yang kehilangan tangannya membuat Pitou menghentikan aura untuk penjagaan. Pitou berfokus untuk menyambungkan tangan Raja kembali seperti semula. Tim Hunter menyadari bahwa aura Pitou sedang tidak aktif. Lalu Nov mengambil kesempatan ini. Dia menyusup ke markas Raja dan membuat beberapa portal dengan kekuatannya. Di sisi lain, di sela-sela permainan catur, Komugi bertanya kepada Raja tentang namanya. Akan tetapi Raja tidak mengetahui namanya sendiri. Hal ini membuat Raja bingung. Dia pun mendiskusikan hal ini dengan tiga jenderalnya. Pada saat itu, jenderal meyakinkan Raja bahwa dia tidak memerlukan nama, karena Raja adalah Raja. Raja adalah penguasa. Mendengar hal ini, Raja tersadar lalu dia berniat membunuh Komugi. Pada saat Raja sampai di ruangan Komugi, dia melihat Komugi sedang diserang oleh burung elang. Melihat keadaan Komugi, Raja langsung menyelamatkannya. Raja justru marah kepada Komugi. Kenapa Komugi tidak berteriak minta pertolongan? Komugi berterima kasih dan menangis karena selama ini tidak ada orang yang baik terhadap dirinya kecuali Raja Semut. Kejadian tersebut membuat Raja menyadari akan perasaan kasih sayang. Tim Hunter menjalankan rencananya. Mereka masuk ke markas Raja melalui portal bawah tanah yang dibuat oleh Nov. Sementara Netero muncul dari langit bersama Zeno Zoldyck. Menyadari hal ini, Pitou langsung bergegas untuk menghadang Netero. Namun Netero adalah hunter terkuat. Pitou terlempar oleh jurus Netero. Di saat yang sama, Zeno Zoldyck mengeluarkan jurus Dragon Dive yang diarahkan ke markas Raja. Di sisi lain, Gon
bersama tim Hunter bertemu dengan Yuppie yang sedang berjaga di tangga. Terjadi pertempuran antara tim Hunter melawan Yuppie. Sementara itu Pitou yang terlempar menyadari bahwa Netero dan Zeno mengincar Raja. Dia pun segera bergegas menuju tempat Raja. Suatu hal yang tidak terduga terjadi. Jurus Dragon Dive milik Zeno mengenai Komugi. Komugi yang terluka parah membuat Raja hanya bisa terdiam. Netero dan Zeno sangat terkejut melihat seorang Raja Semut sedang menggendong seorang gadis buta yang tidak berdaya. Lalu dia meminta Pitou untuk menyembuhkan Komugi. Pitou pun menangis tanpa disadari. Pitou memahami perasaan kasih sayang. Lalu Raja mengajak Netero ke tempat lain yang kosong untuk bertarung. Sementara tugas Zeno sudah selesai, dia bergegas pulang. Sementara itu Knuckle dan Shoot sedang bertarung melawan Yuppie. Morel sedang bertarung melawan Puff. Gon dan Killua akhirnya tiba di tempat Pitou. Lalu Gon segera masuk ke ruangan Pitou. Gon dan Killua melihat Pitou yang sedang menyembuhkan Komugi. Pitou sangat tidak berdaya karena semua kekuatannya digunakan untuk penyembuhan Komugi. Gon yang dipenuhi rasa dendam tidak merasakan apa yang sebenarnya terjadi di depan matanya. Namun Killua memahami keadaan tersebut. Dia terkejut mengapa semut Chimera menyelamatkan seorang manusia. Bukankah mereka ingin memakan manusia? Gon meminta Pitou untuk menghentikan penyembuhan dan bertarung. Akan tetapi Pitou tidak bisa melakukan hal tersebut. Pitou menjelaskan bahwa dia harus menyelamatkan Komugi. Pitou memberikan tanda menyerah. Dia meletakkan tangannya ke tanah. Gon tidak mengerti dengan keadaan tersebut. Kalau Pitou berbuat baik kepada Komugi, kenapa dia berbuat jahat pada Kite? Lalu Pitou melakukan negosiasi. Pitou meminta Gon untuk membiarkannya menyembuhkan Komugi. Setelah selesai, Pitou akan mengabulkan apapun permintaan Gon. Gon meminta Pitou untuk menyembuhkan Kite. Akhirnya mereka sepakat. Gon pun menunggu tepat di hadapan Pitou dengan mata yang penuh amarah. Knuckle dan Shoot masih bertarung dengan Yuppie. Puff berhasil melarikan diri dari penjara asap milik Morel. Lalu Puff menuju ke tempat Gon dan Pitou. Knuckle hampir terjebak oleh Yuppie, akan tetapi Killua datang tepat waktu. Tibalah pertarungan Killua melawan Yuppie. Killua cukup membuat Yuppie terdesak, namun belum cukup untuk mengalahkannya. Setelah cukup bertarung, Killua melarikan diri. Puff sampai di tempat Gon dan Pitou. Dia berniat untuk membantu Pitou. Akan tetapi Pitou meminta Puff untuk diam karena dia ingin menepati janjinya kepada Gon. Ketika Puff ingin pergi, Gon menyuruhnya untuk diam di tempat. Namun Puff memiliki kekuatan untuk membelah tubuh. Untuk meloloskan diri dari situasi tersebut cukup mudah baginya. Sementara itu, di pertarungan Knuckle melawan Yuppie, Morel terkena serangan dari Yuppie, menderita luka yang cukup parah. Yuppie ingin membunuh Morel, akan tetapi Knuckle memintanya untuk berhenti. Yuppie memberikan satu syarat, apabila Knuckle melepaskan jurus yang menempel pada dirinya, maka dia akan mengampuni Morel. Knuckle pun melepaskan jurusnya dan Morel selamat. Pertarungan diakhiri dengan jalan damai. Lalu Yuppie ingin pergi menemui Raja. Sementara itu Netero dan Raja sampai di tempat kosong dan akan segera bertarung. Namun Raja tidak berniat untuk bertarung. Raja mengungkapkan idealismenya bahwa ada beberapa manusia yang layak untuk hidup. Contohnya adalah Komugi dan Netero. Akan tetapi Netero tidak menghiraukannya. Dia mengeluarkan jurusnya dan menyerang Raja. Setelah diserang beberapa kali, Raja tetap tidak berniat untuk bertarung. Bagi Raja, serangan Netero sangat lemah. Lalu Netero memikirkan cara untuk membuat Raja mau bertarung, yaitu dengan bertaruh. Jika Raja bisa mengalahkan Netero tanpa membunuhnya, Netero akan memberitahukan namanya. Raja pun setuju dan akhirnya mereka bertarung. Sementara itu Palm yang sebelumnya tertangkap telah diubah menjadi semut. Lalu dia bertarung dengan Killua. Namun saat Killua membicarakan tentang Gon, Palm tersadar dan kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi sosoknya tetaplah berupa semut. Pertarungan Netero melawan Raja mencapai pada puncaknya. Raja bertarung dengan serius sampai membuat Netero mengeluarkan jurus Buddha andalannya. Akan tetapi jurusnya belum cukup untuk mengalahkan Raja. Netero pun kehilangan tangan dan kakinya dan dia berada di ambang kematian. Namun Netero masih mempunyai senjata terakhir, yaitu senjata bom mawar. Bom mawar adalah semacam bom nuklir. Selain mempunyai ledakan yang hebat, juga mempunyai racun yang mematikan. Bom tersebut akan meledak ketika Netero menusuk jantungnya. Sebelum Netero melakukan hal tersebut, dia menepati janjinya terhadap Raja, yaitu memberitahukan namanya. Akhirnya Raja mengetahui namanya adalah Meruem. Meruem tidak bisa bertahan dari ledakan tersebut dan berada di ambang kematian. Puff dan Yuppie melihat ledakan dan langsung menuju ke sana. Mereka menemukan Raja yang sedang di ambang kematian. Lalu mereka memberikan energi kehidupan pada Raja. Akibatnya Puff dan Yuppie menjadi lemah. Namun Raja kembali hidup. Akan tetapi Raja mengalami amnesia. Lalu mereka kembali ke markas. Sementara itu, Pitou telah selesai menyembuhkan Komugi. Lalu Gon membuat Komugi sebagai sandera. Jika Pitou macam-macam, Komugi akan dibunuh. Dia akan dibebaskan ketika Pitou berhasil menyembuhkan Kite. Lalu Pitou dan Gon bergegas menuju tempat Kite. Setelah sampai di tempat Kite, Gon dihadapkan dengan kenyataan pahit, yaitu Kite sudah lama mati. Selain itu, Puff memberikan informasi palsu kepada Pitou bahwa Komugi sudah aman, sehingga membuatnya ingin
membunuh Gon. Palm dan Killua menyadari hal ini. Lalu Killua segera bergegas menuju ke tempat Gon. Perasaan sedih sekaligus marah membuat kekuatan misterius Gon muncul. Gon berubah menjadi sosok dewasa disertai dengan aura hitam. Lalu dia bertarung 1 lawan 1 dengan Pitou. Namun kekuatan Gon yang sekarang jauh lebih kuat daripada Pitou, bahkan lebih kuat daripada Meruem. Sekali tendang, Pitou terlempar ke udara. Begitu di bawah, dia disambut oleh jurus Janken. Pitou tewas seketika ketika menerima pukulan tersebut. Meskipun begitu, Gon tidak berhenti memukul Pitou. Gon memukul kepala Pitou sampai hancur berkeping-keping. Namun di saat-saat terakhir, kekuatan boneka Pitou masih aktif dan menyerang Gon. Gon kehilangan 1 tangan. Lalu Gon menancapkan potongan tangannya ke tubuh Pitou dan menyerangnya dengan jurus Janken untuk terakhir kalinya. Meruem sampai di markas, lalu dia menyadari sesuatu. Pauf dan Yuppie menyembunyikan fakta tentang Komugi. Meruem, Pauf, dan Yuppie telah terkena racun dari bom mawar yang sebelumnya. Yuppie dan Pauf mati terlebih dahulu, sementara Meruem ingin bertemu dengan Komugi untuk terakhir kalinya. Komugi disembunyikan oleh Palm. Meruem berbicara kepada Palm bahwa dia ingin bertemu dengan Komugi. Bahkan Meruem sampai berlutut memohon kepada Palm agar dipertemukan dengan Komugi. Pada akhirnya, Meruem bertemu dengan Komugi. Mereka menghabiskan saat-saat terakhir dengan bermain catur. Namun, racun Meruem bisa menular ke orang di sekitarnya. Pada akhirnya, Meruem dan Komugi mati dalam keadaan bahagia. Semut Chimera selesai. Cerita berlanjut ke Arc 7, Pilcater, pemilihan kepala Hunter. Setelah insiden Semut Chimera, negara NGL dijadikan cagar alam dan berada di bawah kendali Asosiasi Hunter. Namun, semut Chimera yang tersisa pada akhirnya hidup berdampingan dengan manusia. Colt berbicara kepada Morel tentang seorang bocah yang bernama Kite. Di sini terungkap bahwa Kite masih hidup, namun dia berubah menjadi sosok perempuan. Hal ini berkat kekuatan Nen. Sementara itu, Gon sedang diambang kematian akibat menggunakan seluruh energi kehidupannya. Dia dibawa oleh Killua ke rumah sakit dan dirawat. Di sisi lain, Netero mengumumkan sebuah wasiat kepada seluruh Hunter untuk melakukan pemilihan kepala Hunter yang baru. Mendengar hal itu, 12 Hunter Zodiac termasuk Jing berkumpul. Calon kepala Hunter yang baru akan diambil dari salah satu 12 Hunter Zodiac. Hunter Zodiac sendiri adalah para Hunter terkuat yang dipercaya Netero untuk memimpin Asosiasi Hunter. Setelah berdiskusi, akhirnya Pilcater dilaksanakan. Pilcater pertama dinyatakan tidak sah karena aturan Netero yang mengharuskan suara harus di atas 95%. Di sisi lain, Killua sangat ingin menyelamatkan Gon. Peralatan medis dan Hunter penghilang Nen tidak dapat menyembuhkan Gon. Lalu Killua pulang ke rumah untuk menemui adiknya yang bernama Aluka. Namun, Illumi mengetahui niat Killua. Dia pun meminta Hisoka untuk bekerja sama menghalangi Killua. Ternyata Aluka mempunyai kekuatan misterius. Dia bisa mengabulkan permintaan apapun, termasuk menyembuhkan Gon. Namun kekuatan Aluka memerlukan beberapa syarat, yaitu orang yang ingin meminta permohonan kepada Aluka diharuskan untuk mengabulkan 3 permintaan dari Aluka terlebih dahulu. Hal ini menjadi masalah karena terkadang permintaan Aluka sangat tidak masuk akal, seperti contohnya meminta organ tubuh. Dan apabila permintaan Aluka tidak dipenuhi, maka orang yang paling dekat dengan dirinya akan mati. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Illumi. Apabila Killua gagal memenuhi permintaan Aluka, maka keluarga Zoldyck akan mati. Killua berusaha mati-matian untuk membawa Aluka kepada Gon. Dia harus menghindar dari kejaran Illumi dan Hisoka. Singkat cerita, Killua berhasil sampai di tempat Gon. Lalu dia membuat Aluka menyembuhkan Gon tanpa harus mengabulkan 3 permintaan Aluka. Di sini terungkap bahwa Killua bisa memberikan perintah tanpa syarat kepada Aluka dikarenakan perasaan kasih sayang antar saudara. Gon akhirnya sembuh total dan kembali ceria seperti sebelumnya. Sementara itu, Pilcater masih berlangsung dan menemui jalan buntu karena suara tidak kunjung mencapai 95%. Lalu 12 Hunter Zodiac mengadakan debat terbuka dan dihadiri oleh seluruh Hunter termasuk Leorio. Leorio melihat Jing di tempat tersebut. Dia pun bertanya kepada Jing kenapa dia tidak menemui Gon yang sedang sekarat. Jing menjawab dengan jawaban yang membuat kesal Leorio. Leorio marah dan memukul Jing dengan kekuatan Nennya. Di luar dugaan, tindakan Leorio membuat seluruh Hunter yang hadir bersorak gembira. Lalu Leorio mendapat dukungan untuk menjadi kepala Hunter yang selanjutnya. Leorio resmi menjadi kandidat kepala Hunter. Tujuan Leorio hanyalah untuk menyelamatkan Gon. Lalu pilihan kepala Hunter mengerucut menjadi 2 kandidat terkuat, yaitu adalah Pariston dan Leorio. Namun di tengah-tengah pemilihan, Gon datang ke tempat tersebut. Leorio menangis bahagia melihat Gon baik-baik saja. Lalu seluruh Hunter bersorak gembira melihat kedatangan Gon. Di saat yang sama, Gon melihat Jing di tempat tersebut. Gon langsung berlari menemui ayahnya. Dia pun menceritakan tentang Kite sambil menangis. Lalu Jing menyuruh Gon untuk meminta maaf kepada Kite dan berjanji kalau mereka akan berbicara lagi.
Setelah itu Leorio mengundurkan diri dari kandidat kepala Hunter dan akhirnya pemilihan tersebut dimenangkan oleh Pariston. Namun di luar dugaan, setelah Pariston menang, dia langsung mengundurkan diri dan memilih Jeddel untuk menjadi kepala yang baru. Pilkater selesai. Cerita mencapai titik akhir. Killua dan keluarga Zoldyck akhirnya menyadari bahwa Alluka sebenarnya tidak berbahaya. Killua dan Alluka akhirnya pergi untuk berpetualang, sementara Gon sampai di tempat Kite dan meminta maaf. Setelah itu dia segera pergi untuk menemui Jing. Namun Jing sudah pergi dan meninggalkan surat bahwa dia akan menemui Gon di pohon dunia. Gon pergi ke pohon dunia. Setelah sampai di puncak, dia akhirnya bertemu dengan Jing. Mereka pun berbicara tentang kenyataan dunia ini. Sebenarnya sangat luas. Bumi yang mereka tinggali hanyalah sebagian kecil dari alam semesta. Sebenarnya ini adalah pengantar untuk cerita selanjutnya. Akan tetapi anime ini berakhir di sini. Lebih tepatnya sedang hiatus. Cerita Hunter x Hunter berakhir dengan pertemuan Gon dan Jing. Terima kasih sudah menonton.